Assalamualaikum Bu Andin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lutfi. Ya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Ya, Amin. semoga kita berdua sehat-sehat terus Bu ya. Amin. Oke, jadi hari ini kita akan mengobrol nih Bu terkait dengan persiapan pra-observasi kelas Ibu nanti. Betul. Nah, jadi ini apa sih permasalahan yang Ibu hadapi saat pembelajaran Ibu di kelas? Baik. Nanti kan kita observasi di kelas 8 ya. Oke, kelas 8. Nah, untuk di kelas 8 ini anak-anaknya itu sangat aktif. Oke, sangat aktif. Namun itu tadi Bu, tentu saja dari yang sangat aktif ini ada yang anak-anak ulun baginya jadi 4. Oke. 4 kelompok anak. Ya. Yang pertama ada anak-anak yang sangat cepat memahami. Yang kedua anak-anak yang medium, level tengah. Anak-anak yang sangat sulit memahami, bukan sangat sulit, rendah memahaminya, tingkat pemahamannya itu rendah. Dan yang terakhir ini yang sangat rendah Ibu. Nah, yang di sangat rendah ini Ibu, kebetulan dia itu matematika dasarnya itu sangat lemah. Jadi itu permasalahan ulun. Jadinya kita mau maju untuk ke materi berikutnya susah, dia jadinya kayak jalan di tempat untuk anak ini. Oke, baik. Jadi ini kan kita waktunya nggak lama ya Bu, paling kisaran 15-30 menit nih kita akan membahas persiapan pra-observasi Ibu di kelas. Jadi tadi permasalahannya adalah matematika dasar, anak-anak yang kemampuannya sangat rendah itu bermasalah. Oke, baik. Jadi melalui percakapan ini Bu, kira-kira tujuan apa nih yang mau Ibu capai dari permasalahan matematikanya anak-anak ini tadi? Nah, untuk itu ulun berharap semoga anak-anak yang matematikanya tingkatannya sangat rendah ini menyukai dulu matematika dan juga memahami konsep matematika dasar dulu lah. Karena matematika ini kan sangat penting ya Bu ya. Iya. Betul. Jadi Ibu maunya anak-anak ini bisa suka dan juga memahami konsep dasar matematika. Betul. Seperti itu. Baik. Nah, untuk bisa ke tahap suka dan juga paham dengan konsep matematika ini, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan nih? Pastinya ulun harus melakukan pendekatan dulu sama anaknya. Kenapa sih, ada masalah apa anak ini dengan matematika, atau bahkan masalah di kehidupannya, di kesehariannya. Sehingga untuk pelajaran matematika ini atau berhitung dasarnya ini dia sangat lemah. Kemudian lagi selain itu mungkin ulun bisa mengajarinya Bu, untuk mengajari konsep matematika yang dasarnya ini dulu. Sebelum ke memang pas pencapaian dari fase D ini seperti apa sih, konsep dasarnya dulu yang kita kuatin. Seperti itu untuk anak-anak yang memang tingkat tingkat pembelajarannya rendah sekarang. Nah, tadi kan Ibu mengatakan bahwa anak-anak ini kan tingkat pembelajarannya rendah ya Bu ya. Kalau misalkan kita punya skala nih Bu, antara 1 sampai 10. Nah, kemampuan matematika anak-anak sekarang itu yang kemampuannya rendah tadi Ibu kategorikan itu ada di angka berapa nih Bu? Ada di angka setengah pun tidak Bu. Anak-anak ini di angka 2 Bu. Baik. Nah, kalau Ibu nih maunya atau idealnya anak-anak itu harusnya ada di angka berapa untuk kemampuan berhitungnya? Idealnya pasti 10 Bu. Tapi ya karena untuk yang sekarang setidaknya mereka setengah saja, 5 dulu. Oke, 5 ya. Nah, baik. Berarti untuk dari angka 2 ke angka 5 ini kira-kira upaya apa nih yang akan Ibu lakukan? Seperti yang Ulun bilang tadi, Ulun harus mendekati anak ini dulu supaya dia mau bercerita dulu ke Ulun ada masalah apa dengan ketidaksukaan dia ini atau kelemahan dia ini. Ulun tidak bilang juga membilang ini lemah ya. Jadi ada apa sih dengan kenapa sampai seperti ini dia dengan
angka, dengan matematika, seperti itu. Kemudian lagi ulun mau memberikan, anak ini sukanya, kebetulan anak ini suka dengan sesuatu yang berwarna, sesuatu yang mewarna-warna. Nah, ulun mau mencobakan dia untuk menghitung operasi bilangan-bilangan yang dasar dulu. Karena kebetulan karena suka mewarnai tadi, jadi kita belajar matematika, berhitung pengoperasian jumlah tambah kali dengan mewarnai. Oke, baik. Ya, itu udah bagus sekali nih Bu. Apa yang akan Ibu lakukan ya. Terus tadi kan ada mau mendekati anaknya nih Bu. Pendekatan seperti apa yang mau Ibu lakukan? Ulun mau manggil dia secara pribadi. Oke, dipanggil secara pribadi. Ulun mau manggil secara pribadi. Tentu saja ini di luar jam pelajaran nih. Oke. Biar anaknya juga nyaman. Ya. Jadi dia nyaman bercerita ke ulun. Oke. Nah, jadi tadi selain melakukan pendekatan, Ibu juga akan mengajari dengan konsep yang berwarna-warna tadi karena minatnya anak di situ. Nah, kemudian kira-kira nih Bu, dalam melakukan pendekatan dan juga mengajarkan konsep berhitung dasar ini, kira-kira hambatan apa nih yang akan Ibu alami? Tentu saja Bu, karena anak-anak sekarang ini tidak lepas dari gadget. Di dalam gadgetnya ada kalkulator. Dan takutnya ketika belum memberikan tugas mewarna-warna, anak ini malah mengerjakannya tidak dengan caranya sendiri, tapi menggunakan kalkulator. Oke, takut menggunakan kalkulator. Oke, ada lagi nggak Bu? Yang kedua, karena ulun tidak bisa melakukan pengawasan di rumah dia ketika pemberian tugas, itu dia tidak mengerjakan. Mungkin karena di rumahnya ada kesibukan yang lain atau ada apa di rumah seperti itu. Nah, terkait tantangan nih Bu ya. Tantangannya akan Ibu hadapi nih di depannya ya, anak tadi bisa pakai kalkulator atau bahkan anak bisa nggak ngerjain tugasnya tadi. Nah, kira-kira solusi yang akan Ibu lakukan apa nih untuk bisa mengatasi tantangan ini? Karena ulun pernah melihat anak ini mendapatkan tantangan dari seorang guru sebelumnya. Ketika dia dipercayakan sesuatu dan diberikan reward, maka dia akan mengerjakan sesuatu tersebut. Nah, ulun mau mencoba cara ini. Ulun kasih tugas dengan mewarnai tadi, mulai dari 2 digit, tentu nanti akan bertingkat ya Bu ya, dari 2 digit, 3 digit, 4 digit, sampai 5 digit saja dulu. Nah, setelah dia mengerjakan, kita kasih reward. Oke, jadi dikasih reward tadi Bu ya, solusinya untuk memotivasi si anak tadi biar mengerjakan. Oke, baik. Nah, jadi berarti kalau boleh nih Bu, rencana-rencana tadi kita bikin lagi lebih konkret nih. Jadi apa hal pertama yang akan Ibu lakukan setelah percakapan ini? Berbicara dengan anak. Bicara dengan anak. Kita mau mendekati anak ini, melakukan pendekatan personal dengan anak ini. Oke. Terus kapan itu Bu mau Ibu lakukan? Insya Allah sebelum pertemuan ulun. Sebelum pertemuan ya? Ya, sebelum mata pelajaran matematika ulun. Jadi insya Allah itu ada di hari Rabu. Hari Rabu. Rabu depan berarti Bu ya? Ya, betul Ibu. Lebih cepat lebih baik. Oh ya, betul sekali. Baik. Rabu depan jadi mau bertemu dan bicara dengan anaknya. Ya, betul. Kemudian apakah ada lagi Bu rencana konkretnya? Nah, ulun mau mencoba juga mengajarkan konsep angka. Ulun nggak mau memperdengarkan kata matematika dulu. Kayaknya anak ini horor sekali dengan matematika. Jadi mengajarkan konsep angka dulu dengan bermain di tangga, menambahkan, mengurangkan dengan bermain di tangga. Biar dia mengalami dulu nih, mengalami dulu. Oh ya, ternyata angka-angka itu asyik, ternyata angka-angka itu ada di kehidupan kita loh, seperti itu. Menambah dan mengurang itu memang ada dan kita perlu seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau untuk yang menerapkan konsep angka dengan bermain ini Bu, itu rencananya kapan? Nah, setelah ulun melakukan pendekatan tadi, nah anak ini langsung ulun ajak untuk bermain. Oke, berarti hari Bermain itu juga sebentar, kita setengah. Oke, baik Bu. Nah, kemudian kira-kira nih Bu, ada nggak nih pihak yang bisa membantu Ibu untuk
melakukan rencana-rencana Ibu ini? Nah, kebetulan insya Allah ulun mau meminta tolong dengan salah seorang guru di sekolah juga untuk bisa membantu ulun merealisasikan hal ini dengan memberikan penugasan tadi. Karena kalau ulun sendiri kayaknya tidak bisa apa ya 100% dengan anak itu, jadi ulun perlu teman nih untuk mengingatkan, oh ya ini tugasnya ini gitu, dan memberikan tugas tersebut. Oke, baik. Jadi tadi ada salah satu guru yang Ibu mintai tolong untuk membantu merealisasikan rencana Ibu ini ya. Betul. Baik. Kalau begitu Bu, bagaimana nih nanti tindak lanjut permasalahan ini? Kita kira-kira bisa ngobrol lagi itu kapan nih terkait perkembangan permasalahan ini? Karena semuanya butuh proses ya. Jadi kayaknya di akhir semester baru bisa kelihatan. Kalau cuma dalam waktu seminggu tentu saja kita nggak bisa simsalabim itu. Di akhir semester. Betul. Oke, nah kemudian Bu, ini terkait tujuan pembelajaran nanti yang akan kita lakukan pada saat observasi kelas. Nanti kan di kelas tadi permasalahannya ada anak yang keterampilan matematikanya kurang. Betul. Nah, ketika masuk ke dalam pembelajaran kelas, tujuan pembelajaran Ibu ini kira-kira nanti seperti apa nih yang akan kita observasi? Kebetulan nanti tujuan pembelajaran dulu karena nanti akan membahas tentang Pitagoras. Jadi tujuan pembelajarannya adalah anak-anak ini memahami konsep Pitagoras. Oke, memahami konsep Pitagoras. Ya, teorema Pitagorasnya ini dulu. Teorema Pitagoras. Dan juga tentu saja karena Pitagoras ini tidak berdiri sendiri, dia ada bentuk akar, dia ada bilangan berpangkat. Nah, itu juga ada berhitung dasarnya. Jadi yang berhitung dasar tadi mencakup bentuk akar dan bilangan berpangkat ya. Betul. Oke. Kira-kira nanti strategi yang akan Ibu pakai untuk pembelajaran di kelas apa ya Bu ya? Tentu Bu, yang namanya matematika itu tidak bisa dihafalkan, sehingga matematika untuk apalagi ini harus sering latihan soal. Oke, latihan soal. Betul. Dan juga nanti pembelajarannya akan berdiferensiasi kontennya. Diferensiasi konten. Mengingat ada 4 kelompok anak tadi. Oke, baik Bu ya. Jadi kalau saya boleh meminta Ibu untuk menyimpulkan percakapan pra-observasi kita hari ini, apa yang bisa Ibu sampaikan? Baik, nanti kita akan melakukan observasi di kelas 8. Di mana ada suatu tantangan di kelas 8 tersebut, anak yang matematikanya itu, minat belajar matematikanya itu sangat rendah, nggak cuma rendah tapi sangat rendah. Nah, tantangan di sini kenapa saya bilang sangat rendah, karena dia untuk perkalian dasar, matematika dasarnya, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan itu sangat rendah. Sedangkan nanti kita harus mencapai capaian yang berbagai macam di fase D ini. Nah, kemudian lagi untuk bisa anak yang minat matematikanya ini sangat rendah itu bisa mengikuti pembelajaran, maka dia akan ulun akan dekati dulu pertama. Kemudian setelah ulun dekati anaknya, ulun akan mencoba bermain bersama anak ini dan memberikan penugasan dengan mewarnai operasi penjumlahan, pengurangan, dan juga pembagian. Setelah itu ketika nanti observasi di kelas, nah itu nanti tentu ulun akan melakukan strategi perbanyak latihan soal dan juga berdiferensiasi konten. Dan mengingat tujuan dari pembelajaran kita ini nanti adalah memahami teorema Pitagoras ini. Begitu. Baik, ya. Sudah bagus sekali Bu ya. Sudah Ibu simpulkan. Terima kasih. Kita tinggal eksekusi. Ya, jadi nanti kapan nih Bu observasi kelasnya bisa dilaksanakan? Insya Allah 2 minggu ke depan ya. 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan, siap. Ya, nanti
siap Oke, Ibu. terima kasih banyak atas waktunya. Nggih. Semoga bisa bermanfaat bagi Ibu. Nggih. Jadi kalau begitu kita akhiri sampai sini Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.